bukan di dapur. Berbagi informasi dengan asisten dan memulai hari dengan positive thinking membuat saya mudah menjalani hari saya. Episode kali ini saya akan membagikan catatan tentang resep steak daging serta tips dan resep bola-bola ayam serta mie goreng. Pertama, saya akan membuat resep steak daging. Mungkin jika selama ini kita harus mengeluarkan uang banyak untuk menikmatinya, kini kita bisa membuatnya sendiri. Daging yang saya pilih adalah daging Wagyu, karena daging ada banyak jenis daging lokal, prime cut, daging dari Amerika, Porterhouse, Australian Angus, Black Angus, Wagyu, dan juga Kobe. Jadi sapinya itu lemaknya itu menyebar gitu loh, banyak. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalau misalnya lemaknya nyebar kayak gini, jadi Wagyu dari Jepang 45, 67, 9 sama 12. Semakin tinggi ya semakin mahal ya. Jadi sebelum di grill kita kasih garam. Kenapa dikasih garam yang banyak? Garam itu menyerap moisture. Dan gunanya itu kenapa di daging, itu jusnya itu yang keluar. Waktu kita grill itu crispy rasanya. Juru masak di Indonesia ini yang saya lihat adalah inspirasi. Dimana selama saya di Indonesia ini saya melihat semua makanan atau restoran yang kita kunjungin semua sama hidangannya. Jadi one of the biggest challenge is to be inspired. Cuman ya I have a lot of chef friends, teman-teman yang bisa ngebantu dan juga dari buku yang saya pelajarin and a lot of reference. Jadi challenge in cooking being a chef di Indonesia, satu juga inspirasi untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Tapi dan itu yang pertama. Kedua juga dari bahan-bahan, di mana di Indonesia pun juga mendapatkan suatu produce itu sedikit susah karena contoh dari bahan sayuran atau ayam atau ikan apapun terpengaruh dengan beberapa faktor karena Indonesia pun juga traffic dan juga banyak pulau. Bahan-bahan yang bagus di luar pulau dari Jakarta juga banyak, tapi untuk membawa ke Jakarta memiliki waktu proses transport dan itu pun juga affecting the whole process of cooking. Daging steak biasa yang kita tahu adalah tenderloin, sirloin, atau rib eye. Dan biasa tenderloin cenderung lebih mahal karena daging dari potongan tenderloin itu di suatu sapi sangat sedikit. Dan juga kadar lemaknya sedikit, tapi memiliki tekstur yang sangat lembut. Terus kalau misalnya untuk, kan kita orang menguat steak medium rare, well done. Itu ada caranya, kita tahunya dari mana? Jadi kita chef pakai tangan. Kalau misalnya kayak gini, ini kita gini. Kalau masih seempuk ini berarti masih rare. Kita naikkan lagi, ini menjadi medium well, dan well done. Karena pada saat jempol menyentuh kelingking, otot kita yang dari sini itu akan menjadi lebih keras. Kita kan kita kan pakai tongs, kita udah bisa kerasa, udah sensitif. Untuk memilih daging yang bagus, perlu pilih daging yang di temperatur yang dingin. Kita pilih dari warna daging. Warna daging seharusnya merah, marun, hampir seperti darah. Dan juga kedua, tekstur dari daging itu sendiri, kalau kita masih pegang dan sentuh atau pencet itu daging, itu akan balik lagi, berarti daging itu masih segar. Kalau daging sudah warna sedikit kemerah mudahan atau pucat, itu berarti daging sudah tidak bagus dan kurang bagus. Dan tipsnya juga untuk masak daging, kalau misalnya kita udah lagi grill,
kita harus kita rest, istirahatin daging. Karena kalau misalnya panas gitu kan, otot kan kencang kan, kita kena panas pun kita juga kencang. Nah itu jusnya tuh kita keluar. Nah terus waktu kita rest itu istirahat, ototnya jadi lemes, jusnya itu meresap lagi. Kenapa kok itu orang-orang pikir darah? Itu bukan darah, itu jusnya. Jadi bikin kita makan daging supaya rasanya juicy itu ya itu. Ketika Anda sedang memasak, kita sesungguhnya sedang belajar tentang semua hal. Menuang, mengukur, mencampur, diperlukan perhatian dan ketelitian, serta kesabaran, namun semuanya harus dilakukan dengan perasaan senang tanpa tertekan. Setelah daging matang, kita potong-potong, iris-iris. Taruh di tengah piring. Garnish dengan balsamic vinegar. Setelah itu, salad ini saya menggunakan arugula atau roket. Saya campur dengan apel dan juga balsamic. Setelah itu, saya letakkan di atas steak dan saya taburi dengan irisan atau irisan tipis cheese parmesan. Di resep kedua ini, saya akan membagikan resep yang dapat menjadi alternatif sajian yang disukai anak-anak selain fried chicken. Lumayan mudah dan sangat singkat penyajiannya. Jadi ini kita tadi ada paha ayam dipotong-potong jadi kecil. Kita kasih egg wash dulu, terus baru tepung kentang. Terus baru di deep fried. Terus lemongrass, serai. Deep fried itu ayam sampai coklat keemasan. Daging ayam memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Selain protein, ayam memiliki kandungan niacin, vitamin B6 dan B12 dan zinc. Dan untuk sausnya saya menyiapkan bawang putih, terasi, kecap manis, oyster sauce sedikit, dan juga daun serai. Crush.
di pan, kita kasih minyak, kita saute atau sampai aroma dari bawang putih dan juga daun serai itu keluar. Dan kita masukkan sedikit terasi. Setelah itu baru kita masukkan kecap manis sedikit dan saus tiram. Kita bawa sampai hampir mendidih. Setelah itu kita masukkan air sedikit supaya tidak terlalu kental. Jika kita beli whole chicken adalah pertama kita belah dadanya, mengikuti dengan tulang yang di tengah. Kita potong pas dengan tulang itu sampai menyentuh tulang dan kita tinggal iriskan pisau kita sampai dada ayam terlepas dan juga seterusnya. Untuk kaki ayam kita tinggal lepaskan dari joint mereka untuk kakinya dan kita slice. Setelah ayam kita termasak dan crispy dengan warna coklat keemasan, kita masukkan dengan saus itu dan kita toast sampai semua bumbu meresap kepada permukaan ayam. Untuk plating kita taruh semua bumbu dan saus dan ayam di atas piring. Setelah itu kita garnish dengan daun ketumbar yang fresh. Kita tinggal ambil bunch, potong, taruh di atas. 3 days finish. Selesai. Resep terakhir yang saya akan bagikan di episode kali ini adalah mie goreng, tapi versi saya. Masakan yang semua orang pasti kenal dan lumayan disukai dimanapun. Orang bule pun juga suka, orang dimanapun juga tahu mie goreng itu apa. Saya pilih hari ini udang frozen karena untuk saya seafood juga sangat crucial juga. Kenapa saya pilih frozen? Karena kalau kita beli fresh dari pasar pun juga kita nggak tahu kondisi udang itu. Mungkin kelihatannya fresh tapi bisa juga nggak, karena dari nelayan dari laut mereka pancing udangnya, mereka taruh di kapal, kita nggak tahu itu di icebox atau enggak. Setelah dari kapal beberapa jam menuju ke pasar, dari pasar didiamin berapa jam, setelah itu baru kita beli. Itu kita kurang tahu udah berapa lama dan temperatur dari udang itu nggak stabil atau seafood itu sendiri. Jadi saya pilih frozen karena begitu ditangkap ini udang langsung di blast freeze. Jadi fresh udang ini masih kesimpan di sini. Nanti cara tips untuk defrost yang benar atau gimana nanti saya kasih tahu juga ke permisa. Terus di sini saya juga lihat ada ikan baramandi atau kakap putih yang masih fresh juga. Sama, saya pilih frozen. Dan juga saya lihat juga kondisi ikan ini. Ikan ini juga masih merah. Jadi benar-benar kita bisa lihat kualitas ikan ini di snap freeze. Artinya begitu di fillet langsung masukin blast freezer. Jadi ikan ini langsung fresh, semua freshness-nya masih ada, nggak rusak. Dan juga masih di vakum. Vakumnya juga nggak longgar, masih kencang. Ini juga kita pilih untuk adonan mie goreng kita. Tips pertama untuk mendefrost semua seafood atau daging pun, kita jangan pernah rendam di air. Karena kalau air membeku, mereka crystallize dan itu memecahkan semua serat-serat protein. Jadi kalau misalnya kita langsung defrost di air yang hangat, pertama permukaan dalam udah kemasak, kedua protein-protein dan serat-serat mereka itu udah pecah. Jadi cara yang benar untuk defrost ikan atau seafood ataupun daging-daging
kita diamkan di chiller di kulkas selama 1 hari atau 2 hari supaya air itu dari freeze membeku pelan-pelan mencair. Jangan pernah langsung direndam ke air panas atau air dingin. Karena kalau kita bilas di air dingin, rasa protein dan juga serat-serat permukaannya itu udah hilang, kecuci. Saya biasa memasak makan malam saya setelah beraktivitas di dapur dan saya nikmati di rumah. Untuk penyimpanan telur, simpanlah telur pada suhu yang dingin. Jika telur di room temperature lebih dari 20 derajat, telur itu akan lebih cepat rusaknya. Untuk pemulihan telur dan pengecekan kualitas telur, pertama belilah telur yang fresh. Amati jika retak pada bagian cakang telur, jangan dibeli. Kedua, jika membeli telur pada kemasan, dilihat tanggal expired dan tanggal packagingnya kapan. Bila kita membeli telur dari pasar, untuk mengetesnya pertama adalah dengan air. Kita masukkan telur itu, jadi semakin telur mengambang, semakin lama umurnya. Untuk mie goreng ini pertama saya ambil adonan sambal terasi dan juga saya ambil cumi-cumi, udang dan juga irisan ikan. Dan sayuran yang saya membuat sebenarnya sayuran untuk mie goreng itu personal preference, ada biasa campur dengan carrot, bawang putih, bawang bombay dan anything. Menjadi memasak mie supaya mie tidak melekat jadi satu atau mie tidak overcook. Masukkan mie di air di saat air itu mendidih. Jangan dimasukkan dengan air yang belum mendidih karena mie itu akan meresap banyak moisture dan itu menjadi lembek. Mie beberapa jenis, beberapa mie yang berbeda-beda. Setelah kita masak, kita beri sedikit oil supaya tidak melengket. Terbuat dari, ini ada spaghetti, ada suun, ada rice noodles juga, dan juga mie telur. Yang saya pilih untuk mie goreng ini adalah mie telur. Cara masaknya gampang, kita rebus. Setelah kita rebus, kita stir fried seperti instant noodle biasa. Beda-bedanya, untuk suun dan juga rice noodles, mereka basicnya juga sama terbuat dari beras, tapi suun lebih tipis ya. Jadi mereka cuma dimasak beberapa menit pakai air panas, diseduh sedikit sampai warnanya sedikit translusif dan juga biru-biru. Itu udah kemasak. Tapi untuk rice noodles seperti ini yang lebih tebal, kita biasanya rendam di air dingin atau air biasa sampai sedikit sampai rice-nya itu kita bilang rehydrate supaya nggak kering lagi. Setelah itu baru kita rebus. Setelah kita rebus, kita baru proses masaknya itu. Itu cenderung untuk makanan Thailand seperti pad thai dan juga orang-orang juga bisa bikin kway teow. Mereka juga sama. Cuman potongannya aja lebih beda. Kway teow lebih besar. Untuk rice noodle pad thai juga sangat tipis. Setelah itu kita mix adonan mie yang sudah kita masak kepada adonan telur dan seafood dan yang lainnya. Dan kita aduk merata supaya semua rasa dan juga semua dari bumbu-bumbu itu meresap kepada mie secara merata.
dan aduk lagi dengan kecap manis. Setelah itu baru saya garnish dengan baby kailan yang kita tadi udah deep fried untuk menambah tekstur di mie goreng saya. Minggu ini saya kembali dengan 3 resep dari catatan saya yang terbilang mudah dan cukup populer di masyarakat. Kini saya akan memilih kembali dari catatan resep saya untuk bagikan kembali minggu depan.